Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengajar dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan soal PAI menggunakan Google Form. Baik sahabat PAI dimanapun Anda berada, untuk memulai membuat soal PAI menggunakan media Google Form, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuka browser, dan browser yang saya pakai di sini adalah Chrome. Ya, browser yang saya pakai di sini adalah Chrome. Setelah terbuka seperti ini, maka lihat di tampilan sebelah kanan atas nih yang ini. Nah, di sini ada Google Apps. Ya, ini diklik, cari dan pilih icon drive. Nah, di sini ada icon drive. Diklik juga. Nah, akan muncul tampilan Google Drive kita. Setelah itu kita cari Google Formulir di tanda plus sebelah kiri atas. Nah, ada tulisan baru plus, ini diklik. Ada tanda plus baru, ini diklik. Kemudian pilih lainnya. Nah, di sini kita ketemu Google Formulir. Lalu diklik Google Formulir, maka dia akan menampilkan Google Form. Baik, sebelum kita melanjutkan pembuatan soal, kita akan coba atur settingan tampilan agar biasanya kalau guru SD itu tampilan juga sangat tampilan yang menarik itu akan membuat siswa-siswi kita lebih menyenangkan. Caranya bagaimana? Di atas tampilan Google Formulir di sini ada sesuaikan tema. Di sini bisa diklik, lalu pilih gambar. Di sini sudah disediakan ya. Nah, dipilih gambar, di sini sudah disediakan. Tinggal dipilih mau pilih yang mana. Di sini ada ilustrasi, ada ulang tahun. Nah, bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman mau pilih. Nah, di sini saya akan memilih dari yang sudah saya simpan di komputer. Nah, ada di komputer, maka saya akan pilih unggah. Sini akan saya pilih unggah. Lalu klik pencarian. Di sini cari. Nah, di sini saya sudah menyimpan cover. Nah, nanti di sini teman-teman kalau mau memakai ini nanti akan saya simpan di deskripsi. Nah, silakan bisa dibuka di deskripsi kalau teman-teman mau memakai cover ini. Ya, kemudian open. Kalau sudah tampil seperti ini, selesai. Tunggu sampai proses loading. Nah, ya sudah tampil teman-teman gambar cover atasnya, backgroundnya. Nah, untuk menyesuaikan background warnanya di sini bisa memilih warna temanya, karena di sini warna identiknya warna hijau, maka saya akan pilih warna hijau. Kalau sudah bisa di close. Nah, untuk judul di sini karena kita akan membuat soal ulangan harian kelas 5. Di bawahnya bisa ditulis mungkin nama sekolahnya, SDN. Di sini saya tulis SDN Pondok Ranji 03. Nah, lalu setelah judul tulis, di
Di sini teman-teman bisa menyesuaikan, di sini ada formulir dan tinggal klik aja, sudah menyesuaikan dengan judul yang ada di atas. Setelah ini kita akan lanjut ke nama. Nah, untuk pembuatan nama di sini kita pilih di sini jawaban singkat. Selanjutnya klik wajib diisi. Lalu klik tombol tanda plus atau tambah pertanyaan, maka akan muncul lembaran berikutnya. Di sini kita tulis kelas. Untuk kelas biasanya kalau guru bidang beda dengan guru kelas. Kalau guru kelas paling hanya kelas 1A, 1B, hanya satu kelas saja. Tapi kalau guru PAI biasanya megang bisa 4 kelas, 5 kelas, bahkan 8 kelas. Nah, untuk itu di sini kita akan menggunakan drop down. Di sini bisa teman-teman bisa memilih drop down dan di sini bisa ditulis, karena tadi kita membuat soal kelas 5 ya. Di sini kita tulis kelas 5A. Kemudian opsi yang keduanya 5B. Di sini 5C. Di sini 5D. Nah, bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman hanya 3 kelas 5C, ya tulis 5C saja. A, B, C ya. Selanjutnya kita klik wajib diisi. Nah, biasanya ini tampilan awal untuk ulangan ya. Nah, kita akan selanjutnya memilih tambahkan bagian atau ikon yang bentuk sama dengan. Nah, setelah terpisah, nah di sini teman-teman kita akan mulai membuat soal. Di sini sudah masuk ke soal. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya, karena di sini soal yang akan kita masukkan adalah soal-soal pilihan ganda. Nah, di sini pilihlah jawaban yang paling tepat. Sekarang tinggal memasukkan soal. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang bahwasanya melalui Google Form ini kita bisa memasukkan 50 soal sekaligus tanpa harus mengcopy satu persatu. Namun di sini soal yang sudah saya siapkan adalah insya Allah kurang lebih ada 20 soal ya. Sementara 20 soal dulu, tapi insya Allah tidak beda dengan ketika teman-teman punya 50 soal dan sebagainya. Sama saja langkah-langkahnya bisa diperhatikan. Di sini insya Allah langkah-langkahnya tidak jauh berbeda. Nah, di sini yang pertama yang pasti harus disimpan dulu namanya apa. Lalu soal tersebut kita kirim ke Google Drive kita. Ya, caranya yaitu di sini kita akan klik baru. Ya, saya ulangi. Di sini ada klik baru. Nah, kalau tadi kamu buka tampilan Google Form baru di sini, nah tapi kita di sini akan mengupload soal yang sudah kita buat ya, yaitu dalam bentuk file. Nah, soalnya sudah tadi contoh soal di sini. Nah, ini yang saya buat, tinggal kita upload di Google Form. Kita upload di Google Drive kita. Ya, tunggu sampai loading. Ya, kalau sudah tanda hijau seperti ini berarti sudah loading. Nah, ini tinggal diklik saja untuk mengetahui di mana posisinya. Ya, ini contoh soal docs. Nah, kalau ada tulisan DOCX ini berarti sudah masuk tapi belum tersimpan dalam Google Doc. Maka di sini teman-teman bisa diklik soalnya. Ya, soalnya sudah dibuka di Google Drive-nya. Nah, teman-teman harus menyimpan soal ini. Oh iya, saya tekankan sekali lagi untuk memasukkan soal ke dalam Google Form. Pastikan setiap soal tidak ada nomornya, teman-teman. Kalau ABC-nya dan ABC-nya pilihannya harus ke bawah seperti ini.
tidak boleh menyamping ya, agar bisa lebih memudahkan kita. Nah, untuk soalnya tidak boleh ada nomornya. Untuk pilihan gandanya boleh pakai ABC ya, ini boleh dikasih pilihannya langsung. Nah, di sini saya ada yang ngacak, ada yang ini nggak masalah, yang penting dia harus seperti ini. Nah, ini gambar, nanti tampilannya bagaimana yang terjadi nanti kita akan lihat hasilnya. Setelah ini maka teman-teman pilih buka dengan pilih Google Dokumen. Nah, karena kita tadi harus menyimpan soal ini ke dalam Google Doc, maka yang akan kita pilih adalah menu file, lalu simpan ke dalam sebagai Google Doc atau Google Dokumen. Ini kalau sudah disimpan berarti sudah resmi menjadi bagian dari Google Dokumen. Nah, ini tadi ada docx-nya, sekarang sudah tidak ada contoh soal saja, berarti sudah masuk, sudah tersimpan ya di dalam Google Dokumen. Oke, kalau sudah selesai ini boleh di close, ini boleh di close. Nah, baik teman-teman, untuk memasukkan soal yang tadi maka teman-teman harus menampilkan harus menginstal salah satu tampilan tambahan di dalam Google Form. Nah, teman-teman bisa mencari di tanda titik 3 ini, diklik, pilih add-on. Di sini pilih add-on. Saya ulangi. Nah, klik tanda titik segitiga tanda titik 3 yang di pojok kanan atas. Kemudian pilih add-on. Pilih add-on. Setelah itu yang akan kita cari adalah Form Builder. Yang atas ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah dapat, ini diklik Form Builder. Nah, ini diinstal. Lanjutkan. Sesuaikan email dengan yang kita gunakan di Google Form kita. Setelah itu izinkan. Ya, kalau sudah ini berarti sudah selesai, klik selesai. Nah, ini boleh di close, boleh ditutup. Nah, kalau yang sudah terinstall Form Builder-nya, dia akan tampil tampilan add-on atau menu add-on ini. Nah, ini diklik. Lalu di sini Form Builder-nya diklik. Nah, klik start karena kita akan mencari soal yang sudah kita simpan ke dalam Google Doc tadi ya. Setelah muncul Form Builder-nya, di sini tadi soal tadi sudah kita simpan di dalam Google Doc di sini. Nah, Google Doc-nya kita klik. Ya, kita cari tadi namanya contoh soal. Nah, ini dia. Contoh soal ini kita pastikan terpilih dulu, kemudian kita select. Ya, ini teman-teman, kalau sudah terpilih berarti dia sudah masuk seperti ini. Nah, kalau sudah, ini langsung diimport. Kita import di sini. Ya, bisa dilihat teman-teman, sudah mulai masuk, tapi masih loading, belum semuanya.
Bisa diperhatikan ya, langsung muncul tanpa kita mengetik atau mengcopy paste satu persatu. Ya, sudah selesai semuanya teman-teman. Ini boleh di close. Nah, kita lihat ya, soal dan pilihan gandanya sudah tampil. Tapi yang ABC-nya hilang, tapi ya karena nanti para siswa bisa hanya mengklik jawaban yang tepat saja. Nah, sekarang tinggal kita membuat kunci jawabannya. Nah, untuk membuat kunci jawaban, maka tampilan ini setelannya harus kita rubah. Nah, yang pertama, saya ulangi lagi, maaf. Untuk membuat soal Google Form ini menjadi kuis atau menjadi soal yang jawabannya langsung ada nilainya, setelannya harus diatur di sini ya, di samping tulisan kirim menu ini. Bisa diperhatikan kursor saya yang bergerak ini. Nah, ini di sini klik setelan. Di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Pertama yang umum, kalau teman-teman membutuhkan email dari para siswanya bisa diklik, tapi kalau tidak usah diklik. Nah, di sini yang kita klik adalah batasi ke 1 tanggapan. Jadi buat siswa yang mengerjakan soal ini hanya bisa 1 kali, tidak bisa lebih dari 1 kali kecuali dia memiliki email tambahan, email lainnya. Kemudian presentasi, di sini soalnya boleh diacak, jadi tidak sama antara orang 1, 2, dan 3. Ketika mereka membuka link yang sama, maka soal nanti akan acak-acak, tidak urut. Misalnya si A membuka nomor 1 di nomor 1, si B membuka nomor 1 yang dilakukan oleh si A, itu posisi nomor 1 ada di nomor 3 atau 4 atau 5 dan sebagainya. Jadi ketika mereka mengerjakan soal dengan bersamaan pun, maka tetap tidak nomornya tidak akan sama. Kemudian selanjutnya kuis. Nah, ini harus dijadikan kuis, diklik ya. Klik, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita butuh rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Lalu nilai poinnya di checklist. Yang lainnya tidak usah. Saya ulangi. Jadikan ini sebagai kuis, ini diklik. Rilis nilai, klik segera setelah setiap pengiriman. Ini diklik. Responden dapat melihat nilai poin. Jadi siswa hanya dapat melihat setelah menyelesaikan ulangan, siswa hanya bisa melihat nilai mereka. Setelah itu klik simpan, cari simpan, diklik simpan. Nah, sudah menjadi kuis. Nah, di sini sudah tertulis poin total 20. Ini berarti ada yang sudah membuat kuncinya sendiri ini. Oke. Nah, untuk membuat kunci jawaban, yang pertama misalnya di sini apa arti Quran surat Al-Falaq? Di sini kita akan buat kuncinya. Kunci jawabannya adalah waktu subuh. Nah, di sini karena tadi ada 20, maka tiap soal kita akan beri nilai 5 ya. Sehingga nanti terakhirnya bisa menjadi 100. Kalau sudah selesai, kemudian yang ini Quran surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Kunci jawabannya sini 5. Oh, ternyata teman-teman di sini
yang sudah di bold, kunci jawabannya sudah di bold, ini sudah otomatis membuat kunci jawaban sendiri, cuman poin nilainya saja yang harus kita rubah ya. Nah, di sini lihat sudah saya bold, sudah saya pisahkan jawaban-jawabannya, dan ternyata di situ sudah otomatis. Ya, berarti tinggal poin skornya saja yang kita rubah. Kalau udah kita klik selesai. Nah, yang tadi kita lihat kunci jawabannya, ya benar. Jadi skornya saja yang kita rubah. Ini kunci jawaban, skornya kita rubah. Ini poinnya kita rubah menjadi 5. Kalau udah klik selesai, kunci jawabannya poinnya kita rubah menjadi 5. Klik selesai. Terus kita lakukan iya teman-teman, saya sarankan untuk soal yang membutuhkan soal yang menggunakan gambar, saya sarankan jangan di upload langsung, atau kalau sudah terlanjur di upload langsung, teman-teman ini bisa di screenshot, kemudian diedit, disimpan di Paint atau Photoshop, kemudian nah ini bisa di upload. Nah, ini sementara kita akan delete dulu, kita nggak pakai ini. Nah, di sini karena tadi yang kita butuhkan di sini adalah pakai gambar. Nah, teman-teman bisa mengklik tombol picture yang ada di samping soal di sini. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyimpan gambar-gambar tersebut itu di sini. Nah, kita pilih. Ini kalau yang teman-teman memiliki model soal yang menggunakan gambar, ya. Nah, di sini enggak, di sini kita rubah menjadi di bawah. Dan gambar ini juga kita akan hapus. Lalu gambar ini kita akan hapus. Nah, dari samping soal di sini ada menu picture-nya. Kita klik. Kalau gambar tadi sudah disimpan, kebetulan saya sudah menyimpannya. Nah, dibuka, dicari, dipilih unggah, kemudian cari di mana teman-teman menyimpan gambar yang akan kita gunakan. Nah, ini kalau sudah terbuka di sini, ini diklik. Ya. Nah, di sini dari gambar dia tadinya di atas, ini kita rubah jadi di bawah. Dari gambar di bawah menunjukkan salah satu contoh sikap, ya. Oke,
Selesai. Ada 20 soal dengan poin total 100. Nah, ini ya, kalau sudah selesai, di sini teman-teman bisa melihat poin total yang dibuat dari 20 soal tadi ada 100. Nah, berarti kalau siswinya sudah mengerjakan betul semua, maka dia akan dapat poin 100. Ya, kalau sudah selesai, nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik kirim. Klik ikon yang di tengah ini bentuk rantai untuk mendapatkan link. Nah, link inilah nanti yang akan dibagi atau di-share ke dalam grup WA, orang tua ataupun siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, cuman kalau ini kan kepanjangan, bisa diperpendek URL-nya. Nah, ya, selesai. URL inilah yang di-copy, kemudian disalin, dikirim ke grup WA atau ke siswa-siswi teman-teman sekalian. Nah, kita akan, kalau sudah boleh disilang, akan lihat tampilannya bagaimana. Ya, ini tampilan awal yang akan dibuka oleh siswa nanti setelah mengklik linknya. Nah, tampilannya seperti ini. Mereka untuk bisa mengetahui soalnya, maka harus diisi dulu kelasnya, namanya misalnya Adi, kemudian klik berikutnya. Nah, ya, tinggal diisi jawabannya. Nah, kalau siswa sudah selesai mengisi, maka klik kirim. Ya, kalau sudah, misalnya kita jadi siswa, nah ini kalau sudah muncul seperti ini berarti tanggapan Anda telah direkam, berarti sudah selesai. Nah, siswa bisa melihat skornya, nilainya berapa yang dia dapat. Nah, di sini tadi karena kita asal-asalan, ya poinnya mendapat 30 dari 100 poin. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menjadi guru ingin melihat nilai-nilai seluruh siswa-siswi kita. Ini kita close. Nah, teman-teman bisa membuka dari awal lagi seperti tadi. Nah, ini pilih Google Apps-nya, kemudian Google Drive. Lalu di sini teman-teman tidak usah mencari Google formulir yang ada di sini lagi, tetapi langsung di sini. Karena kita tadi sudah membuat Google Drive-nya, sudah jadi Google Form-nya sudah tersimpan otomatis di Google Drive kita. Nah, di sini sudah ada tadi soal ulangan harian kelas 5. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klik. Oke, bisa dilihat di sini responnya. Tadi kita sudah mengerjakan sebagai siswa. Nah, ini ada satu. Nah, ini diklik responnya. Diklik respon. Nah, ini sudah ada satu tanggapan. Ya, ini soal-soalnya. Nah, ini yang mengerjakannya si Abi tadi. Nah, lalu untuk melihat nilainya berapa nilainya, di sini nilainya si Abi. Kalau satu enak ya, sudah terlihat, tapi kalau banyak bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa pilih spreadsheet. Kemudian pilih buat. Kita ulangi. Di sini ada membuat spreadsheet, diklik, lalu di sini klik buat. Oh ya, di sini saya sudah itu tadi yang terbaru ya teman-teman. Nah, ini aslinya sudah banyak. Ya, ini contoh
tampilan spreadsheet yang sudah dibuka, yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi kita. Nah, ini masih dalam spreadsheet. Nah, ini harus kita download ke dalam Excel. Saya ulangi. Caranya dengan cara klik file, lalu pilih download, kemudian pilih Microsoft Excel. Ya, ini sudah terdownload di sini. Di sini saya cut, saya pindahkan ke sini agar lebih mudah. Nah, ini hasil downloadan tadi. Hasil downloadan ini kita klik, kita buka ke dalam Excel. Ya, kita sudah punya nama-nama siswa dengan beraneka ragam kelas. Nah, ini bagaimana cara untuk menjadikan kelompok seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya setelah selesai siswa-siswi mengerjakan soal, maka kita akan membagi kelompok per kelas dari masing-masing kelas. Ini bagaimana? Nah, ini caranya teman-teman blok kelas yang ini. Nah, ini bisa diklik kanan, kemudian boleh di-cut, boleh di-copy. Nah, ini karena kalau teman-teman butuh pengerjaan timestamp-nya, kapan seluruh siswa mengerjakannya, nah ini boleh di sini di insert cut cell aja. Jadi kelasnya yang tadi di sini dipindahin ke depan, ya, sehingga tidak menghapus satupun yang ada di sini tampilannya. Kemudian kelasnya dari yang paling atas sampai ujung ini di blok, sampai paling bawah, ya, dari kelas di blok sampai ujung, jangan sampai ada yang terlewat, ya, sampai ujung. Lalu pilih sort filter, pilih sort filter yang ada di atas di Excelnya, yang ada AZ. Nah, ini diklik. Nah, pilih sort, disortir ya, di sort A to Z. Yang A to Z berarti dari urutan yang A. Ya. Ya. Sudah terbagi teman-teman, sudah terkelompokkan dengan kelasnya masing-masing. Ini yang A-nya di atas, B, kemudian C, kemudian kelas D-nya. Kemudian ini waktu mereka mengerjakan, dan ini skor nilainya, ini nama-nama siswanya, dan ini adalah jawaban-jawaban yang dikerjakan oleh seluruh siswa. Demikian teman-teman, selesai cara pembuatan soal PAI dan memasukkannya dari beberapa soal langsung sekaligus tanpa copy paste, dan membagi siswa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, jangan lupa tonton video-video yang ada di channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga video-video yang ada di channel saya bisa bermanfaat buat semua dan barokah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.